Halo, apa kabar Kang Pajak? Ketemu lagi dalam podcast Kanwil DJP Jawa Timur 2 Kita Tercinta. Nah, enaknya kali ini kita bahas apa ya Kang Pajak? Mungkin Kang Pajak kita membahas fenomena yang sering terjadi setiap hari. Mungkin pada saat berjalan di perkotaan, naik mobil, naik motor, di jalan raya, teman-teman pasti sering bertemu dengan mobil listrik. Nah, gimana kalau kita membahas tentang mobil listrik? Untuk itu kita mendatangkan narasumber yang memang ahlinya di bidang mobil listrik, yaitu Pak Chandra Hadi. Selamat datang Pak Chandra. Halo, selamat datang di podcast kita sore hari ini. Iya. Ya, ini memang benar Bapak ahli mobil listrik, Pak? Ahli pengguna. Ahli pengguna mobil listrik, oke. Kita ngobrol-ngobrol tentang mobil listrik ya, Pak, ya. Kayaknya sangat seru nih, Pak. Apalagi di jalanan itu kalau kita misalnya berangkat kerja atau lagi jalan kemana, kita lebih sering bertemu dengan mobil listrik gitu, Pak. Ada ya? Dulu kan jarang, sekarang udah lumayan banyak dan modelnya itu memang futuristik, sangat bagus gitu, Ya. jadi pengen gitu, Loh, suaranya juga halus. Bahkan nggak ada ya, kan Itu nggak ada suara ya. mungkin asiknya kayaknya itu. Nah, sama juga platnya juga beda itu, Pak. Betul. Biru-biru ini. Oke, kita bahas saja tuh kawan pajak tentang mobil listrik ini. Apa sih mobil listrik tersebut? Dari mobil listrik itu sebenarnya apa sih, Pak Chandra? Dia sebenarnya kendaraan bermotor listrik yang kemudian digerakkan dengan oleh motor listrik, mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik sehingga berupa baterai baik secara langsung dari kendaraan dari dalam maupun juga ada pasokan yang dari luar yang diberikan untuk bisa menambah baterainya itu. Berarti memang sama sekali tidak ada memakai bensin gitu, Pak, ya, bahan bakar fosil ya? Ya, Udah pure listrik gitu, Pak, ya? ya, karena namanya juga menggunakan baterai, kendaraan berbasis baterai. Jadi tidak ada lagi tempat buat bensin, diganti dengan baterai. Nah, baterainya itulah yang kemudian dia bisa dicas, ya bertenaga listrik sehingga mungkin lebih irit kali ya. Oh, bisa jadi ya, bisa. Karena kan harga ini kan juga sudah mahal, udah sekitar 10.000-an ke atas ini ya. Ya, oke, baik. Nah, ngomong-ngomong tentang mobil listrik, Pak Chandra, kita bahas dari sisi perpajakan ini. Nah, bagaimana pemerintah Indonesia itu mendukung adanya peralihan energi dari energi fosil ke energi yang ramah lingkungan seperti mobil listrik. Apa sih, Pak, yang mungkin program-program dari pemerintah terutama di bidang perpajakan untuk mendukung peralihan energi kendaraan tersebut? Ya mungkin ini dimulai sudah cukup lama juga ya, tahun 2016 Indonesia itu ikut, melakukan perjanjian ya terkait perubahan iklim di Paris kalau nggak salah. Di Paris, Iya. perubahan iklim. Nah itu di antara hasilnya itulah berkomitmen untuk mendukung ya tentang kegiatan melakukan peralihan penggunaan energi fosil ke energi listrik. Dan ini diharapkan bisa menjadikan ramah lingkungan Oh, penggunaannya itu. jadi memang mobil listrik itu memang tujuannya untuk menggantikan energi fosil ke energi yang lebih ramah lingkungan untuk mendukung agar tidak terjadi perubahan iklim yang ekstrim gitu, Pak, ya. Karena memang kita lagi mengalami pemanasan global tuh, efek rumah kaca yang sangat berbahaya bagi kehidupan di bumi. Setiap tahun emisi kan terus bertambah. Benar. Sehingga dengan adanya mobil listrik diharapkan tidak ada lagi emisi yang keluar dari kendaraan roda 4 atau kendaraan bus yang lebih dari itu, sehingga bisa menghemat atau mengurangi emisi yang timbul ya, Nah, jenis karbon. untuk mengurangi emisi yang timbul, jadi untuk menarik minat masyarakat beralih dari mobil konvensional ke mobil listrik, insentif perpajakan apa saja, Pak, yang diberikan oleh pemerintah? Berlaku di tahun 2024 ini ya, masih berlaku gitu? Iya, sebenarnya ini juga lanjutan dari tahun 2023 ya. Oh, Tahun 2023 sudah ada, mungkin belum banyak dikenal. Sekarang ini muncul lagi di tahun 2024 itu tentang pajak penjualan barang mewah. Mobil kan itu kategorinya kan ada PPNBM. Ya, benar. Nah, oleh pemerintah itu diberikan insentif supaya dia ada lebih murah sehingga orang berminat. Iya, kalau orang berminat membeli mobil listrik lebih murah karena tidak ada PPNBM-nya,
100% loh, dikasih 100%. insentif. Iya, Jadi nggak ada sama sekali nggak ada. ditanggung pemerintah. Betul. Nah, Wow, itu kan sudah mengurangi berapa persen dari harga mobilnya itu sendiri ya. yang bikin mahal tuh itu. Nah, yang bikin mahal itu dari pajak penjualan barang mewah Baru tuh. mewah, Itu sekitar ada 20% ke atas lah. bener. Lah, kalau 20% dari harga jual kan lumayan juga tuh. Lumayan, iya. Tuh. Itu yang pertama tentang pajak penjualan barang mewah. Yang kedua tentang PPN. PPN. PPN-nya. Nah, PPN ini ada 2 nih ininya kategorinya, ada yang PPN yang ditanggung pemerintah itu dikasih 10%, ya ada juga yang ditanggung pemerintah 5%. 5%. Tetapi ada syaratnya. Apa? Nah, ada syaratnya adalah kalau yang dapat, 10% itu dia harus mempunyai namanya TKDN, tingkat komponen dalam negeri. Tingkat komponen dalam negeri. Jadi harus ada bahan baku yang dalam negeri itu minimal 40%. Minimal 40%. Ya, untuk kendaraan tertentu itu minimal 40%, dia mendapatkan 10%. Ada juga bis itu juga untuk bis tertentu, kalau komponennya juga 40%, minimal 40%, maka dia akan mendapatkan 10% juga. 10% juga? Ya, dan yang ketiga adalah yang 5%, ada juga dikasih 5%, terutama mungkin untuk bis. Bis kalau komponennya antara 20% sampai 40%. 40%. Dia masih tetap dapat, PPN-nya ditanggung pemerintah sebesar 5%. Berarti kalau misalnya tadi yang kendaraan mobil listrik gitu Pak ya, mobil listrik yang tingkat komponen dalam negeri ya, TKDN, itu komponennya itu adalah 40% ke atas, berarti PPN-nya ditanggung pemerintah sebesar 10%. 10%. Kan PPN sekarang tuh 11 Pak ya, Betul. berarti hanya 1%. Betul. Wow, Jadi lumayan. sebenarnya ya mobil itu juga tetap PPN terutangnya 11%. Ya, Cuman karena dia ini dengan PMK nomor 8 ini dia mendapatkan ditanggung pemerintah sebesar 10%, maka dibikinnya 2 faktur pajaknya itu. Satu dibikin 1% untuk yang 01, kode yang 01, ditanggung yang kemudian yang untuk 02 dia di kodenya 02 dengan 10/11. 10/11. Iya, jadi cuma bayar 1%. 1% saja. Jadi, udah tidak ada PPNBM, Betul. si PPN-nya yang ditanggung oleh si pembeli hanya 1%. 1%. Kurang menarik apa sekarang ya mobil listrik itu? Pasti harganya jauh lebih murah. Nah, benar sekali, jauh lebih murah dan untuk itu meningkatkan minat masyarakat untuk membeli mobil listrik. Betul. Mungkin tinggal dari kelengkapan fasilitasnya saja mungkin, karena memang peralihan, Mbak, kalau misalnya mobil konvensional ini kita gampang ya, kalau habis tinggal ngisi bensin. Nah, kalau mobil listrik itu kan ada tempat charge-nya. Iya. Mungkin belum tersedia banyak. Banyak. Nah, itu mungkin yang masih menjadi pikiran banyak orang untuk membeli mobil listrik. Mungkin Betul. itu, Pak ya. Makanya di sinilah peran pemerintah memainkan melalui dengan insentif pajak itu, dengan memberikan harga, mobil listrik ini murah, orang akan membeli, maka ketersediaan orang untuk pom cas ya, ibaratnya pom cas listriknya itu di mana-mana akan tersedia lebih banyak, karena Banyak. mobil yang membutuhkan banyak. Ya, benar sekali. Nah, itu ya, di sinilah peran pemerintah untuk bisa menarik daya beli masyarakat untuk membeli mobil listrik yang ramah lingkungan. Oh, nah sama tadi, Pak, dampaknya dari insentif ini adalah mungkin apakah membuat perusahaan otomotif itu tertarik untuk membikin pabriknya di Indonesia tuh? Ya, melalui Kementerian Perindustrian, itu diharapkan, bisa menyuplai yang TKDN itu tadi, yang 40% itu, ya atau mungkin lebih. Nah, sehingga, pemerintah Indonesia itu juga berdaya guna untuk bisa membuat ya mobil listrik itu, minimal dengan komponen 40%, mungkin bisa lebih sampai 90%, dengan komponen yang seperti itu dia bisa lebih maju lagi ya. Jadi mungkin seperti ini, Pak, ya. Jadi misalnya kalau harus ada TKDN 40% agar tidak ada PPN. PPN-nya itu ditanggung Betul. pemerintah 10%, perusahaan harus membangun, pabriknya di Indonesia agar bisa merakit di Indonesia dan membeli barang-barang yang berasal dari Indonesia yang sebesar 40% tadi. Kan mau nggak mau perusahaannya nggak mungkin datang utuh dari sana. Berarti tidak memenuhi TKDN kalau datangnya utuh. Berarti harus membuka pabrik di Indonesia dan juga bisa untuk
menyerap tenaga kerja seharusnya dengan adanya pabrik-pabrik baru dan usaha-usaha yang membuat barang-barang otomotif itu juga bisa terbantu dengan adanya TKDN ini, seperti itu, Kak. Iya, karena juga pemerintah kan juga memberikan walaupun dia yang build up, itu pemerintah tetap memberikan PPNBM-nya itu 100%. Ya, PPNBM tetap 100%, tapi kalau Iya, misalnya mau lagi mau lagi, lebih lagi, lebih lagi harus bikin di sini rakyat minimal di sini TKDN-nya 40%. 40%. Barulah dia nanti bisa mendapatkan fasilitas ditanggung pemerintah tadi sebesar 10% itu, Kak. 10%. Jadi hanya 1%. Makin murah lagi nanti jualannya di Indonesia. Iya, Benar, betul. orang untuk membeli mobil listrik itu jadi lebih meningkat. Betul. Memang itu yang eee, kita perlukan salah satu cara yang dilakukan pemerintah di dalam segi perpajakan. Mungkin masih ada di manfaat-manfaat yang lain mungkin bayar pajak per tahunnya juga sangat murah gitu. Bahkan cuman kalau saya dengar cuman berapa ratus ribu gitu loh. Jadi memang sangat murah sekali, memang sangat diistimewakan sekali untuk mobil listrik ini. Jadi seperti itu, Pak. Ya, ini kan juga, mobilnya berkendaraan roda 4 untuk penumpang lebih dari ta. Kemudian kalau yang bus itu bisa lebih dari 10, yes, ya lebih dari 10. Nah, ini mungkin untuk kendaraan angkutan ya terkait dengan mungkin sekolah, mungkin bisa antar jemput penumpang atau mungkin yang lain itu juga dengan harapannya mengurangi emisi karbon. Nah, itu semua selain fasilitas itu semua bisa dinikmati masyarakat, ya yang jangka panjangnya adalah kehidupan manusia yang lebih sehat, karena ini kondisi pemanasan global semakin tinggi. Ya, benar sekali. Jadi begitu kan pajak, kalau misalnya kan pajak berminat untuk memiliki atau meminang mobil listrik, yang mana teman-teman kawan pajak mungkin sudah tahu ya merek-mereknya ada. Tidak perlulah kita sebut itu lah ya. Ada Wilung apa dan sebagainya itu lah. Itu sudah banyak sekali beredar di jalan. Teman-teman kalau misalnya tertarik atau minat, itu memang sudah ada fasilitas yang memang diberikan oleh pemerintah, yaitu tidak adanya PPNBM ditanggung pemerintah dan PPN-nya juga ditanggung oleh pemerintah. Tergantung dari TKDN-nya itu tadi Pak, 40%, di atas 40% atau di bawah 40%. Sangat menarik sekali ke promo. Belum lagi ada mungkin potongan-potongan dari si penjualnya. Aplikasi ya, Bang, ya. Ya makanya itu. Ini mungkin karena teman pajak ini belum pernah coba kali ya, kayaknya perlu test drive dulu, mungkin enak Benar. rasanya, betul, karena rasanya itu nggak berisik, terus kemudian lembut suaranya halus, ya, meluncur begitu begitu saja, ya. Cuman bedanya kecepatan saja mungkin yang harus disesuaikan ya. Jadi perlu kesabaran, tapi untuk dalam kota oke lah. Ya memang rencana awalnya memang untuk menggantikan pergerakan otomatis di dalam kota itu. Ya, Jadi memang biar ingin mengurangi polusi yang ada di dalam kota. Jadi pemerintah juga harus meningkatkan fasilitas-fasilitas yang mendukung mobil listrik itu mungkin tersedianya banyak fast cas. charge lebih banyak dan fast charging. Nah, itu yang penting. Biasanya kan kalau mobil listrik tuh lama ngecasnya, Pak. Ada yang lama, ada yang cepat. Makanya biasanya ngecas semalaman terus dipakai seharian, nanti malam dicas lagi. Jadi seperti itu. Nah, mungkin ada pesan-pesan untuk kawan pajak, Pak, mengenai insentif ini. Mungkin ayo manfaatkan insentif pajak ini mumpung ada, Pak, di 2020. Iya, Ini berarti berlaku dari Januari sampai Desember gitu? betul, Januari sampai Desember 2024, maksimal pelapornya di Januari 2025. Ya. Nah, kawan pajak, ini mungkin kesempatan kita yang barangkali yang belum punya mobil atau yang pengen mau nambah mobil, buat ibu-ibunya mungkin, ya buat antar anak sekolah mungkin. Nah, jaraknya tidak terlalu jauh ya, terus kemudian juga dan itu ramah lingkungan dan itu juga sangat, smart ya buat ibu-ibu mungkin. Bisa cocok juga itu kayaknya. Jadi memang kecil gitu ya? Betul, Ada yang kecil, ada yang besar deh, imut kan. ya. Tergantung pilihan ya, pilihan. Jadi memang pilihan yang pasti pilihannya berubah yang lebih baik dari Ya. yang energi fosil ke energi yang ramah lingkungan. Ya, ini juga nggak menguras kantong juga untuk pembelian bensinnya Oh iya, gitu. karena memang nggak beli lagi itu, Dan nggak beli lagi, ngecas tinggal sekarang, gas terus saja, ngecas gitu ya. tinggal bayar listrik dan Iya, biar bayar listrik. Oke, terima kasih Pak Chandra untuk insentif perpajakan di bidang kendaraan listrik, Pak, ya, kendaraan bermotor berbasis
listrik. Jadi itu teman-teman untuk mengenai peraturannya mungkin apa itu Pak? PMK PMK nomor 8 tahun 2024 dan PMK itu yang PPN, PMK nomor 9 tahun 2024 untuk PPNBM. berarti PMK nomor 8 dan nomor 9 di tahun 2024. Mungkin teman-teman pengen tahu lebih jelasnya nanti ada di peraturan tersebut teman kawan pajak. Oke, mungkin cukup sekian Pak Chandra mengenai mobil listrik. Mungkin selanjutnya kita membahas listrik-listrik yang lain sebenarnya ya, yang lebih menarik lagi ya, tentang insentif-insentif yang memang masih berlaku ini. Teman kawan pajak masih bisa memanfaatkannya nih untuk potongan PPN-nya ini. Tinggal 2 bulan lagi nih Pak, 2 bulan lagi tinggal sisa November, Desember. Nah, Ya, barangkali yang belum pernah dengar ada insentif ini, coba deh datengin ini, cepet-cepet mungkin. PO teman-teman. Nah, Cepat-cepat memilih dealer-dealer yang mana yang menjual mobil listrik. Oke, mungkin cukup itu saja. Terima kasih Pak Chandra atas sama-sama. materi yang sudah diberikan, atas berita insentif yang memang masih berlaku yang sudah diberikan kepada kami dan kepada kawan pajak. Terima kasih, sampai bertemu lagi podcast Tips Text selanjutnya.